Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan harian bagi kita pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022 tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, adapun judul daripada renungan ini adalah Teguh dan tak bercacat hingga kesudahan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, ungkapan meneguhkan di sini memberikan arti ialah menguatkan supaya tidak rubuh, supaya tidak lemah, dan supaya tidak tumbang. Ibarat contoh, peneguhan akan sebuah jabatan atau status apapun itu, maka hal ini diperlukan supaya yang memangku tugas jabatan itu tegak. Dia dapat berdiri, dia tetap dapat kuat dan menjalankan tugasnya. Artinya agar dia senantiasa memiliki integritas yang baik. Walaupun tugas itu berat, walaupun di dalam melaksanakan tugas itu banyak tantangan, tetapi kepadanya diberikan sebuah motivasi, dukungan agar dia dapat tetap tegak dan teguh. Ya. Nah, ternyata di dalam hal penghiburan juga hal ini sering sekali kita sampaikan, ungkapan mengatakan menguatkan mereka, peneguhan mereka, agar senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan kesedihan yang sedang melanda di tengah-tengah kehidupan itu. Nah, kali ini Paulus memakai istilah meneguhkan sampai pada kesudahannya. Ini memberi arti bahwa di dalam perjalanan hidup di dunia ini sungguh-sungguh dipenuhi dengan beraneka macam tantangan, beraneka macam beban, ancaman, tantangan, dan juga masalah yang silih berganti datang. Terlebih bagi mereka yang memiliki kerinduan akan kehidupan yang kekal. Sebab bagi mereka yang rindu akan hidup yang senantiasa di dalam Tuhan, pastilah dia akan tetap diperhadapkan dengan berbagai hal ini. Tetapi dia akan tetap memilih bagaimanakah dia menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Karena persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini adalah bukan persoalan makanan.
bukan juga persoalan minuman, bukan juga persoalan akan harta, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tetapi persoalan keyakinan tentang keteguhan iman kita di dalam hidup yang kita sedang jalani ini. Karena berbicara tentang harta itu tidak ada cukupnya. Manusia akan terus-menerus berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan orang-orang yang sedang kekurangan akan harta juga banyak dari antara mereka yang terjatuh di dalam iman. Sehingga mereka dengan menggunakan berbagai macam cara yang dipaksakan agar dia mendapatkan semua itu. Nah, untuk itu sahabat firman Tuhan yang terkasih, Paulus mengajak jemaat Korintus agar ikut proaktif di dalam meneguhkan diri mereka dengan dasar iman yang teguh. Baik dalam kondisi kemajuan yang sedang mereka alami, baik itu di dalam keadaan mereka yang dikatakan pada ayat sebelumnya kaya akan perkataan, kaya juga di dalam pengetahuan. Ternyata hal ini bisa membuat seseorang menjadi jauh dan bahkan meninggalkan Tuhan. Apalagi oleh karena penderitaan di dalam kesetiaan akan Yesus Kristus dan lain sebagainya. Dengan kesimpulan dan maksud agar hidup mereka tidak sampai bercacat hingga pada kesudahan, hingga pada hari kedatangan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya mereka ikut serta di dalam kehidupan kekal. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, inilah yang kita dengarkan di dalam renungan kita hari ini. Bahwa kepada kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Oleh karena itu, percayakanlah segenap kehidupan kita ini kepada Tuhan. Baik ketika kita memiliki dan mengetahui banyak hal, menguasai berbagai hal, memahami berbagai pengetahuan dan bahasa sekalipun, memiliki banyak bahagian yang kita kuasai sekalipun. Tetapi bagaimana kita agar tetap senantiasa hidup di dalam kerendahan hati dan senantiasa mencintai Tuhan. Apalagi bila kehidupan ini sedang di dalam pergumulan beban yang begitu berat itu. Bahwa kepada kita diberikan keyakinan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan, teguh di dalam iman, teguh di dalam kebenaran. Apalagi ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang bersedih, ketika hati kita sedang terluka. Tetapi pada saat ini kita dihantarkan kepada suatu ingatan akan firman Tuhan yang berkata bahwa Dia senantiasa datang dan dekat kepada kita, sebagaimana firman yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ternyata kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang dirancang begitu indah dan kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan sekali. Sehingga walaupun kita di dalam beban berat yang menekan jiwa, yang menekan kepada hati kita, yang menekan akan batin bahkan juga mental kita, kepada kita diajak agar senantiasa datang kepada Tuhan, memperoleh segala kebaikan pertolongan di dalam Tuhan, dan menikmati anugerah kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Percayalah bahwa hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Bila mana kita tetap teguh dan tegak, tak bercacat hingga pada kesudahannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setia Tuhan yang kami peroleh hingga pada hari ini. Sungguh kami adalah umat yang Kau kasihi dan yang Kau berkati. Sehingga kami setiap waktu dan setiap saat hidup oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Betapa hati kami bersyukur atas semua pemberian Tuhan.
terlebih-lebih pemberian-Mu yang begitu berharga lewat firman-Mu yang senantiasa menyapa dan menguatkan kami. Apa yang telah kami dengarkan pada hari ini menuntun kami agar teguh dan hidup tak bercacat hingga pada kesudahan. Sekalipun di dalam hidup ini kami memperoleh banyak hal yang bisa kami pakai untuk kami nikmati, atau bahkan ketika hidup kami sedang kekurangan, sedang lemah, sedang berbeban berat. Namun bagaimana firman-Mu mengajak kami agar tetap di dalam Tuhan. Sebab yang kami cari dan yang kami rindukan bukanlah keadaan hidup sekarang ini, akan tetapi kehidupan kekal yang Tuhan wariskan bagi setiap orang yang tetap teguh, beriman, dan tetap setia hingga sampai kesudahannya. Maka persiapkanlah hati kami untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin menjadi ahli waris di dalam kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Kami ingin menikmati kehidupan yang aman, tentram, dan teduh bersama-sama dengan Tuhan. Maka imanlah yang senantiasa kami teguhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tak tergoyahkan oleh apapun keadaan yang sedang terjadi, melainkan kami tetap merendahkan diri, bersujud di hadapan Tuhan, senantiasa memohon dan meminta pertolongan-Mu setiap waktu. Berkatilah saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi jawaban dan penolong di dalam segala sesuatu apa yang mereka kerjakan dan di dalam segala apa yang mereka pikirkan, khususnya di dalam segala seluk-beluk pergumulan yang mereka sedang hadapi. Kiranya hidup kami senantiasa dekat kepada Tuhan dan kami tetap memuji Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.